Salat hadiah saya udah tulis ya, udah di ini nih saya ambil dari karangan Ki Abdurrahman Nawi. Ya udah ditulis cuman ada 10 lembar. Mau dibagiin orangnya kayaknya lebih, nanti Bang Heru aja deh yang atur dah ya, di fotokopi. Besok baru kita bahas. Biar dapat semua. Hadisnya sampai qala sallallahu alaihi wasallam man akrama aliman ya. Itu tandain tadi ya Al-Baqarah ayat 10 ya. Besok udah mulai dari situ lagi. Ada ibu-ibu? Wa qala sallallahu alaihi wasallam man akrama aliman faqad akramani. Ada enggak? Ada Dilah. Masih bab tentang keutamaan ilmu dan ulama. Ada? Ada ya. Halaman berapa di situ? Halaman 6 baris ketiga dari atas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah fa ma'wahul jannah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naumul alimi afdalu min ibadatil jahil. Wallahu a'lam bishawab. Dua aja dah ya. Hadirin jamaah sekalian, kita lanjutkan bacaan kitab Lubabul Hadis, tapi saya pakai sarahnya nanti dikit saya jelaskan. Di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman, barang siapa yang memuliakan akan orang alim, faqad akramani, maka sungguh ia telah memuliakan aku, kata baginda Nabi. Tuh. Jadi kalau kita muliain ustadz, muliain ulama, muliain habaib, maka seakan-akan kita memuliakan Nabi. Maka ada seorang yang bernama Fuduli al-Baghdadi, seorang sastrawan Arab. Dia mengungkapkan, laumutu anak, kalau aku keburu mati, walam uqabbil yadainil mubarakataini, dan aku belum mencium dua tangan Nabi yang mulia, fasna'u min turabi qabri Quban, maka tolong jadikan dari tanah kuburku ini sebuah gelas. Nanti kalau gelas yang dibuat dari tanah kuburanku sudah jadi berbentuk gelas, tolong hadirkan di depan Nabi. Kalau tangan Nabi pegang gelas itu yang terbuat dari tanah kuburanku, maka seakan-akan aku telah berjabat tangan dengan Nabi. Kalau gelas yang dibuat dari tanah kuburanku diisiin air, kemudian air itu disediakan di hadapan Nabi dan Nabi meminumnya, maka seakan-akan aku telah mengecup bibirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya Fuduli al-Baghdadi kepada Nabi. Maka man akrama aliman, siapa orang yang memuliakan akan orang alim, faqad akramani, maka sungguh ia telah memuliakan aku, kata baginda Rasul. Dalam syarahnya dikatakan aili annahu habibi, karena aku karena sesungguhnya ulama itu habibi, kekasih aku, kata Nabi. Tuh, jadi ulama kekasihnya Nabi. Wa man akramani, dan barang siapa yang memuliakan aku, faqad akramallah, maka sungguh ia telah memuliakan Allah. Ai li'anni habibuhu, karena sesungguhnya aku adalah kekasih Allah. Jadi ulama kekasih Nabi, Nabi kekasih Allah.
Wa man akramallah, dan barang siapa yang memuliakan Allah, fama'wahul jannah, maka tempatnya di surga. Tuh. Ai li'annaha, karena sesungguhnya surga mahallu sukna ahibbaillah, tempat-tempat tinggal para kekasih Allah. Tuh, surga itu katanya tempat tinggal para kekasih Allah. Bahkan dalam satu keterangan yang lain dikatakan akrimul ulama'a, muliakan oleh antum sekalian akan ulama, fa innahum, karena sesungguhnya mereka yaitu ulama, warasatul anbiya, mereka adalah pewaris para nabi. Ya, ulama zaman sekarang saudara, ada ulama il amilin, ada ulama il ngambilin. Ya, kalau bisa kita deketin ulama il amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya. Hadis yang selanjutnya yang terakhir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naumul alim, bermula tidur orang yang alim, afdalu min ibadatil jahil, itu lebih bagus daripada tidurnya orang yang bodoh. Orang alim tidur, orang goblok ibadah, bagusan tidur orang yang alim. Tuh. Kenapa? Ai naumul alim, yakni tidurnya orang yang alim, alladzi yura'i adabal ilmi, yakni ia memelihara akan adabnya ilmu. Ya. Afdalu min ibadatil jahil, lebih bagus daripada ibadah orang yang jahil, alladzi la ya'lamu adabal ibadah, karena dia enggak ngerti adab-adab ibadah, enggak ngerti tata cara ibadah. Bahkan di dalam kalimat yang lain dikatakan naumun ala ilmin, tidur di atas ilmu, khairun min salati ala jahlin, itu lebih bagus daripada salat di atas kebodohan. Kenapa? Li'annahu qad yazunnul mubtilal musahihan, karena sesungguhnya orang yang bodoh terkadang menyangka bahwa yang batal itu musahihan, sah, padahal batal ibadahnya, dia anggap sah. Wal mamnu ajaizan, dan terkadang dia menyangka yang dilarang itu boleh. Tuh, ya. Padahal dilarang. Dia kata boleh, termasuk tuh, mohon maaf, kalau kita baca Quran, kan kita kadang-kadang suka ngebetnya pakai apa nih? Pakai lidah ya. Itu kata Imam Ibnu Taimiyah, yahrumu ja'lu birikin, ya, ala asabihi, diharamkan ya menggunakan air liur di atas jari jemari kita buat ngebet Quran. Haram. Tuh. Kalau duit boleh ya, duitnya kagak ada kata. Duit. Ini yang suka terjadi begitu tuh, lagi tadarus, susah nih Qur'annya kebangetan baru, pakai air udah, ya. Maka hati-hati saudara. Ya, termasuk juga asal bisa, ya. Ini kan setiap Quran ada covernya ya. Setiap Quran ada kitab, ada covernya. Kalau kita habis baca Quran, ada orang yang cium covernya, dicium ya. Ya, ada yang cium Qurannya. Ada juga yang saking dia pengen cium dalamnya, dia cium iniannya nih. Tuh. Iniannya juga dalamnya, tapi bukan covernya. Ini cover bisa jadi mulia karena nempel dengan sesuatu yang mulia. Ya, ini kan sekarang rame nih masalah nasab Habib. Ya, nasab Habib itu sampai apa kagak kepada keturunan Nabi. Kalau Habib yang memang sampai nasabnya kepada baginda Nabi dan ada darah Rasulullah di situ, dia mulia. Begitu juga nih cover nih. Ada cover yang nempel di Quran, ada cover yang nempel di majalah. Karena ini Quran yang kita baca, covernya kadang-kadang kita cium. Kenapa kita cium? Karena nempel sama yang mulia. Tapi ada nggak orang habis baca majalah, terus majalahnya dicium? Kenapa? Sama-sama cover dia kagak cium. Karena nempelnya bukan di tempat yang mulia. Begitu saudara, ya. Jadi kalau kita sih nggak usah pusing, ya, ngurusin nasab,
Ya, ini orang ribet banget ngurusin nasab. Ya. Jadi kalau memang dia keturunan zuriat Rasul, insya Allah terpancar dari akhlak dan keilmuannya. Ya. Tugas kita sekarang belajar. Ya. Makanya saya ditanya, Ustadz yang bagus ilmu apa sih jadinya? Ilmu kudu. Kudu apa? Kudu rajin, kudu belajar, kudu kudu kerja. Pokoknya ilmu kudu udah nggak ada yang ngalahin udah. Ya. Nomor satu udah ilmu kudu. Nah, saudara, sampai sini saja kajian kita pada malam hari ini. Saya buka sesi tanya jawab, masih ada kurang lebih 7 menit masuk waktu Isya. Barangkali ada yang mau bertanya, dipersilakan.